Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman semuanya, banyak fakta tentang Maulid Nabi, fakta tentang kehebatan luar biasa dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian tentang fakta Maulid dari para ulama-ulama besar. Al-Hafidh adalah gelar bagi seorang ulama besar yang telah menghafal 100.000 hadis, sanad dan juga matannya. Gelar ini tidak disematkan ke sembarang ulama. Mungkin zaman sekarang tidak ada seorang ulama yang sah diberikan gelar Al-Hafidh. Tempo dulu pun tidak banyak ulama yang digelar, yang dikasih gelar Al-Hafidh. Setiap generasinya bisa dihitung dengan jari. Nah, teman-temanku sekalian, kali ini saya Al-Fakir akan membagikan, akan berbagi tentang secuil atau nukilan dari dalil-dalil atau dasar perayaan Maulid dari 3 ulama besar yang memiliki gelar Al-Hafidh, ya. Jadi 3 ulama besar yang memiliki gelar Al-Hafidh. Teman-temanku sekalian, salah satunya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak ada santri yang tidak mengenal beliau. Guru daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini telah menulis ratusan kitab. Yang paling fenomenal adalah kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah dari Sahih Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai dasar, sebagai dalil, sebagai tendensi dari perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qadima al-Madinah fawajada al-Yahuda yasumuna yawma Ashura fa'asa'alahum faqalu huwa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun wa naja Musa fanahnu nasumahu syukran lillahi ta'ala. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu beliau menanyai mereka alasan kenapa mereka berpuasa pada hari itu. Kemudian mereka, orang-orang Yahudi, menjawab, sesungguhnya hari itu atau hari ini adalah hari kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Karena itu kami puasa pada hari ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini
adalah hari di mana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyelamatkan Nabi Musa. Oleh karenanya hari ini saya berpuasa karena syukur kepada Allah telah menyelamatkannya. Kemudian Syekh Ibnu Hajar mengomentari hadis di atas, fayustafadu minhu fi'lu syukri lillahi ala ma man bihi fi yaumi mu'inin min isda'i ni'mah aw daf'i niqmah wa yu'adu dhalika fi nadhiri dhalika al-yawm min kulli sanah wa ayu ni'mah a'zamu minan ni'mah bi buruzi hadan nabiyyur rahmah fi dhalika al-yawm wa ala hadha fayanbaghi ay yatakharral yawm bi'ainihi hatta yutabiqu qissatu Musa fi yaumi Asyura. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dianjurkan bersyukur terhadap nikmat pada hari tertentu dan terus diulang syukurnya itu pada hari tersebut setiap tahunnya. Sebab tidak ada nikmat yang lebih agung melebihi lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari tersebut. Maka berdasarkan ini sudah sepantasnya kita memprioritaskan atau mendahulukan, mementingkan, ya, memprioritaskan, ya. Mohon maaf, ini agak susah kalau ngomong agak intelek sedikit itu. Memprioritaskan hari tertentu untuk mensyukuri nikmat tersebut sehingga sesuai dengan kisah Nabi Musa pada hari Asyura. Ya. Itulah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Selanjutnya Al-Hafidz Syekh Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau itu ya seangkatan juga dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kedua-duanya baik Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Syekh Syamsuddin ini sama-sama murid Al-Iraqi, Ibnu Mulakin dan Al-Bulqini. Kepakarannya di bidang hadis tidak ada yang meragukannya. Sampai-sampai Imam Al-Maqrizi memberikan pujian selangit kepada beliau. Imam Maqrizi berkata, "Thalabul hadis fasara hafizun bila disyamin min ghairi munazi' wa sanafa iddata musannafatin walam yakhluf fis Syam ba'dahu mithlah." Imam Syamsuddin belajar ilmu hadis sampai mendapat gelar hafiz tanpa adanya ulama yang menentangnya. Beliau telah melahirkan banyak karya kitab dan belum ada yang menggantikan beliau di Syam setelah beliau wafat. Al-Hafidz Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi berkata, "Qad shahha anna Aba Lahab yukhaffifu anhu 'adzaban nar fi mithla yaumil itsnain li'i'taqihi Suwaibah sururan bimiladin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sungguh telah sahih hadis yang menjelaskan bahwa Abu Lahab diberikan keringanan azab, diberikan keringanan siksa pada hari Senin sebagai kompensasi karena ia telah memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Karena gembira dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkomentar, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammu wa tabbata yadahu fil jahimi mukhlatan ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffifu anhu lisururi bi ahmada
Fama dhannu bil 'abdi alladhi tulu 'umruhu yahmada mas'uroran wa mata muwahhidan. Orang yang telah dipastikan kekal dalam neraka saja bisa mendapatkan keringanan azab, bisa mendapatkan keringanan siksa karena bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu teman-temanku sekalian, bagaimana dengan seorang hamba yang selama hidupnya bergembira dengan Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan beriman. Teman-temanku sekalian, berikutnya ulama besar yang bergelar Al-Hafidh mengomentari tentang Maulid Nabi sebagai dasar penguat lainnya, yakni Al-Hafidh As-Suyuti. Semua santri, ya mungkin bagi teman-teman yang pernah hidup di pesantren, teman-teman yang pernah hidup di pesantren ini pasti mengenal ulama besar ini, karena beliau itu karyanya lebih dari 500 kitab, dari yang kecil sampai yang besar. Al-Hafidh As-Suyuti mengemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini sebagai dalil perayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqa an nafsihi ba'da an-nubuwah ma'a annahu qad warada anna jaddahu Abdul Muttalib haqqa anhu fi sabi'i wiladatihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akikah setelah dilantik sebagai nabi, serta kakek beliau Abdul Muttalib telah melakukan akikah untuk beliau pada hari ke-7 kelahiran beliau. Sedangkan akikah tidak sunnah diulang untuk kedua kali. Artinya teman-temanku sekalian, dengan demikian akikah yang Rasulullah lakukan pada kali kedua itu berarti sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah menjadikan beliau sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka sunnah hukumnya bagi kita untuk memperlihatkan rasa syukur atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah teman-temanku tentang pendapat fakta ataupun apa ya bahasanya, kajian yang cukup luar biasa fakta tentang Maulid Nabi dari para ulama-ulama besar. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.